Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Hakam, ya silakan dulu Mas. Monggo. Mas Hakam ya. Ya benar. Gimana kabarnya Mas? Kabarnya baik, agak panas cuacanya. Oh cuacanya. Terus tempat cemas juga. Oh cemas sedikit ya. Ya sedikit. Kenapa cemas? Nanti saya bimbingan. Oh Sus tadi belum macam sus. Apa Mas? makanan. Makanan. Mas ini Mas Hakam ini bisa aja. Selera umumnya tinggi ya. Tenang Mas, relax. Ya, silakan santai. Siap. Tarik nafas dulu. Enggak seperti kok. Tenang aja. Mas Hakam ini dari mana? Mau kemana? Dari kelas sebelah. Iya. Ya sama kelas. Oh, oke. Mau ke sini. Mau kesini, betul sekali. Saya ke sini. Ya. Jadi Mas Hakam kesini tadi harus siapa juga ada yang ini atau bikin. Ada sama-sama. Oh, sendiri berarti. Jadi saya lupa saya. Jadinya saya tadi banget sama. Oh, jalan. Sepedanya ada yang masuk ya? Apa iya? Jangan dong, dikeluarkan dulu nanti kita gak usah capek Mas. Mas Hakam sudah kenal saya. Saya ingat nama panggilannya. Siapa? Nama depannya Pak Muhammad. Pak Muhammad itu nama umumnya. Ya, saya bisa panggil aja Ardi. Kita sama-sama gengsi lah. Masnya apa ya? Tahun berapa? Kelahiran tahun berapa? Nafas. Kenapa? Loh, masa sih? Saya baca di Sebelum apa ya? Beta. Sebelum Alpha. Gen Z sih. Gen Z ya? Iya, berarti sama kayak saya Pak. Ya, ya kita ngobrol santai lah. Sudah tahu sih kesini mau ngapain? Belum tahu. Ya itu intinya kita akan ngobrol santai perihal. Nah, perihal kayak ini Mas, yang Mas Hakam cemaskan tadi. Kita akan ngobrol ini. Kita apa ya bahasa kerennya kolaborasi. Itu bahasa keren. Bahasa santainya bersama untuk mencari bisa dikatakan jalan keluar dari kita. Oke, kita punya waktu maksimal 45 menit ya. 45 menit. Ya, gimana? Kurang? Ya, sambil jalan. Jadi maksimal 45. Gak usah khawatir, nanti ceritakan di sini santai, relax. Kita jaga apa yang masyarakat alami. Oke, bisa dipahami? Oke, coba sekarang saya tahu sih, coba Mas akan ceritakan apa yang membuat Mas akan cemas. Langsung cerita. Semuanya apa ya benar begitu berat dan tak begitu sering buat saya cemas. Jadi beberapa momen hari, beberapa momen saya cemas. Terutama yang kali ini juga dimana apa ya, saya anggapnya itu saya berpresentasi lagi ngalamin presentasi pulang ya saya selesai mau dikerjakan pada saat kita ketika ketika kerjakan terus mengerjakan yang ini lagi yang di awal lagi ada muncul lagi itu hanya mengeluh dulu baru dikerjakan tapi dikerjakan jadi mengeluh masih mengeluh ini pasang mengeluh terus kita munculnya kerjakan saya udah nggak bertahan karena sebenarnya misalkan misal kerja misal siswa misalnya saya waktu saya mau kerja di rumah sendiri karena di rumah sendiri saya nyari lagu itu pinjam tapi kan administrasi misal masalah masuk kita nggak dengan nyetak saya bertahan nggak sama sekali kendalanya saya pakai dulu
balik lagi ada distraksi Ya. tanpa itu ada distraksi terus distraksi saya nggak dapat saya tertarik masuk karena harus saya mau mulai lagi kan saya mau mulai lagi itu kan kebayangan ilmu sebetulnya saya anggap di kajian ilmu itu secara maksimal jadi saya coba di setting lain tempat lain saya kajian saya coba begitu sama halnya sama saya lakukannya sama dengan aku saya pikir ruangannya juga nyaman dan kondusif lah kondusif. Saya percaya, nah entah kenapa kalau di luar saya waktu di rumah itu kan di luar itu nggak ramai. Meskipun saya dengar, tapi saya ternyata ramai juga nggak enak kita lewat sama mencari. Itu jadinya misal saya suatu waktu cuma anak baca susah banget terus hanya sejam lagi 2 jamnya ya cuma tampilin waktu bosan anak terus lihat cerita nggak ada jadi ya hanya begitulah terus di taman kok itu kak saya cari karena kalau dari penugasan itu saya terima kasih. Nah, hal yang saya rasakan itu sekarang saya rasakan juga ini senang karena jadinya kalau saya kunjungan di sini terus saya terima sini nanti saya pulang dari sini entah apa yang saya lakukan yang nanti mencari nilai sedikit saja misalnya saya bilang nanti ada yang tahu bisa saya sampaikan ke saya atau bisa saya alasan di sini saya masih bisa ke sini mungkin saya tapi nggak tahu nanti coba waktu nanti muncul karena nanti saya selain ada kegiatan gitu ya. Panjang sekali ya, tapi itu sangat mengganggu masyarakat ya. Jadi apa yang masyarakat inginkan sebenarnya? Ya simpel sih. Sama kalau pasti tak nembok. Sesimpel itu tak nembok meskipun itu sangat saya ngomong, meskipun saya mencari pelan-pelan dan mepet deadline, makanya saya tak nembok. Pemasaran saya tak nembok lah. Gimana tak nembok? Gimana nggak nembok tugasnya? Jadinya. Masa tugasnya? Tugasnya itu ya. Tidak sering ini. Oke, kita paham. Jadi dampaknya itu cemas ya, ya. Karena penyebabnya tugasnya nembok itu menurut masyarakat. Oke. Saya pengen tahu saat-saat masyarakat menyelesaikan tugas pernah kan? Coba ceritakan itu. Saat kerja Indonesia. Iya, selesai. Iya. Sebenarnya kalau bisa selesai itu selain dari kegiatan yang urgent harus dihadiri atau harus dilakukan itu mungkin bisa diselesaikan. Saya mencarinya duduk dan ada dengan misalnya agak kebahan keselamatan dengan sebenarnya lebih nyaman daripada duduk tepat ini bagian ada sama terus yang kayak kondusif aja sih sekitarnya kondusif nyaman nggak panas kan ya apa ya proses itu ya sebenarnya dan apa yang aku bilang sih bukan cuma sekedar
memang dia tidak saya gimana, tapi ya itu sih sebenarnya itu enak bahasa berbebas mungkin aku bilang gimana ya banyak jadinya kalau tugas selesai ya bisa apa-apa dari masalah. Oke. Berarti tipe belajarnya Mas Hakam ini yang tenang, fokus. Sebenarnya saya bisa mengkondisikan, Oke. cuma nggak sepenuhnya bisa katakan sepenuhnya, ya nggak Oke. sebenarnya saya inginkan itu. Saya bisa nggak semaksimal. Oke. Bisa tapi nggak semaksimal yang tenang dan fokus. Ya. Oke. Gimana caranya Mas Hakam di situasi tadi menyelesaikan tugas? Itu bahkan situasi yang fokus itu gimana caranya? Sebelumnya itu gimana? Apa cemas? Sebenarnya bisa tiap hari. Kalau misalnya yang jadi kita bisa pagi sebelum ini atau jam 8 sebelum jam pulang kerja. Semua orang jam pulang sekolah terus kerja karena jam 4 setengah 5 gitu. Iya. Jadi memang waktu jam 8 jam itu memang kalau kerja rumah itu kayak fokus memang paling jelas di bisa fokus. Tapi kalau sama jadi malu itu kan banyak orang lalu lalang terus itu kan kamar saya itu mepet sama jalan itu. Iya. Bisa dari kamar jendela langsung jalan. Oke, iya Jadi, Pak. Kedengaran ya? ya kamar terus itu sih, tapi teman-teman untuk fokusnya ya itu di jam-jam kampus tapi di jam-jam dulu juga kesukaan saya Apa kesibukannya selain kuliah? Organisasi. Mas Hakam bekerja? nggak seresiko itu sih bekerja cuma Paruh waktu ya? Oke. Jadi enggak dulu. Organisasinya mengganggu belajarnya. tadi kan saya sampaikan bahwa kita ada kegiatan yang belum saya di saat itu juga dan itu saya bisa misalnya kerja tugas dan bisa lolos akhirnya itu kalau saya bisa harus mengambil sesuatu untuk organisasi ini tugas saya jadi mengambil Oke. harapannya seperti itu sih nggak cuma alokasi waktunya diberi. Saya mau tanya juga, berarti apa yang Mas Hakam masalahkan? Apa yang Mas Hakam salahkan gitu? Saya menyalahkan ini, saya menyalahkan itu. Coba cari. Apa yang Mas Hakam kira-kira salahkan atas semua penyebabnya cemas ini? Saya menyalahkan ini atau itu? Apa menurut Mas Hakam? Bagi waktu mas dan mendalamnya ketika prokrastinasi itu sih masalah. Oke, kita garis bawah ya. Menunda. Tadi ada dua, menunda sama sebelumnya menunda. Prokrastinasi, ya mirip ya. Oke, kita garis bawah ya guys, menunda. Itu yang Mas Hakam, yang Mas Hakam salahkan lah. Menunda ini membuat saya cemas. Seperti itu. Oke, siapa yang menunda itu? Iya, yang menunda untuk mengerjakan tugas ya Pak. Saya sendiri. Saya sendiri. Oh, Mas Hakam sendiri. Oke, berarti kita anggap masalah Mas Hakam ini bukan kita anggap ya, masalah Mas Hakam ini menunda. Berarti itu cukup sering ya menunda. Karena terdistract. Berarti ada hal yang membuat menunda itu terdistract. Saya konfirmasi seperti itu. Bagaimana membuat ini? Ya, karena saat belajar itu gampang terdistract seperti itu. Oke, itu valid ya berarti ya. Oke, gimana kalau menunda-nunda ini kita apa ya maksudnya? Kita jadikan sesuatu hal yang berbeda. Jadi
kita pisahkan antara masakan dan menunda-nunda. Kita anggap menunda-nunda ini kan sifat ya, sifat. Ya. Kita punya masakan, kita punya sifat yang menunda-nunda. Oke, jadi ini suatu hal yang berbeda ya. Menunda-nunda itu sifat, masakan itu ya masakan. Oke, jadi ini masakan, ini menunda-nunda. Oke. Apa yang misalkan nih ada sifat menunda-nunda di sini, apa yang mau Mas Hakam bila ada sifat menunda-nunda ini? Bebas, coba. Iya. Menggunakan sifat. Ya, itu Mas Hakam. Apa yang mau Mas Hakam bilang jika sifat menunda-nunda ini jadi orang? Jadi saya misalkan, saya ini sifat yang menunda-nunda. Ini Mas Hakam. Apa yang mau Mas Hakam bilang ke saya? Jangan sering hadir. Hadir apa? Jangan sering muncul gitu. Jangan sering muncul. Iya. Jangan sering muncul. Jadi Mas Hakam bilang kepada sifat menunda-nunda bahwa itu jangan sering muncul lah. Karena saya menyebabkan saya cemas tadi. Oke. Supaya nggak ribet ya. Gimana kalau menunda-nunda ini kita apa ya? Kita beri sebutan, apa yang namanya sebutan? Mas Hakam bisa memberi sebutan untuk menunda-nunda ini hanya apa? Sebutannya ini apa? Bebas. Dari kita kan bicara sifat menunda-nunda. Nah ini kita ganti nama lain apa kayak gitu supaya nggak apa tanya. Iya, iya apa ya kira-kira? Nama yang menurut Mas Hakam suka. Nama matanya mungkin boleh dia berikan sifat menunda-nunda ini. Namanya Ratatouille. Oke, Ratatouille. Sifat menunda-nunda sekarang sudah punya nama. Ratatouille. Oke. Jadi oke, Mas Hakam di sini sedang punya masalah dengan Ratatouille. Oke ya. Berarti ini Mas Hakam, ini Ratatouille ya. Oke, bisa dipahami maksud saya. Oke. Jadi Mas Hakam bukan menunda-nunda, tapi Mas Hakam dengan Ratatouille. Untuk sekarang seperti itu. Bisa dipahami. Oke. Sekarang gini. Menurut Mas Hakam gimana sih supaya Ratatouille ini? Mas Hakam maunya Ratatouille ini digimanain? Gimana? Udah seperti itu. Digimanain? Ditendangkan, diusir supaya ya, supaya nggak muncul lagi. Supaya nggak muncul lagi ya. Supaya Mas Hakam nggak cemas ya Pak ada Ratatouille ini. Menurut Mas Hakam caranya gimana sih yang efektif untuk supaya Ratatouille ini sangat bagus? Ratatouille di pasar. Oke, oh film itu ya? Ya, saya tahu. Gimana? Terus, ya di tapi caranya mungkin bisa pakai Lentikus atau pakai racun. Wow, imajinasinya main juga ya. Karena tulis kita nggak tikus dan racun ataupun lem itu cara membasmi tikusnya. Oke. Racun yang bagaimana ya? Racun yang mematikan kan? Racun yang pengusir pelan-pelan kan? Racun. Itu nama lagu Mas. Dasar kau yang racun. Saya tahu itu Mas. Terus bagaimana ya? Sebenarnya yang kalau langsung dengan pasti hilang, saya rasa juga sulit ya. Antara berkata teman aku juga tikusnya juga dalam satu ekosistemnya, ekosistem industri ada yang dimakan dari perputaran ekosistem. Oke. Tetap dihilangkan menurut hilang ya pasti akan berdampak ke yang lain. Betul. Tapi karena itu sudah sama ya. Tapi ya sesegera mungkin untuk bisa
Oke. Antara ratuli atau tikus, kita pakai satu nama aja kan? Iya, Supaya ratuli. ratuli ya. Apa pengen tikus? Ini kayaknya trennya yang tikus ini. Kenapa? Ratuli atau tikus kita spesifikkan. Kalau mau ganti tikus apa apa misalnya? Jadi kalau tikus, Tikus. Oke, tikus ya. Kita pengenkan tikus. Oke, masakan dan tikus ini seperti cerpen anak-anak kecil ini. Oke. Apa yang membuat tikus itu datang? Berarti terpisah. Ini saya coba urutkan ya. Apa yang membuat tikus itu datang adalah suatu kejadian yang di mana Asakam terpisah seperti itu ya. Benar. Oke. Nah, terdistract ini membuat tikus datang. Gimana caranya nggak terdistract? Kalau iya, biar nggak datang. Kalau terdistract tikus ini datang. Paham kan maksud saya? Oke. Ketika terdistract tikus ini datang. Tikus ini datang karena terdistract. Di awal nanti gimana caranya Mas Anam terdistract? Mencari waktu-waktu tertentu. Disebutkan kan jam 8 sampai jam 4 sore. Tapi itu pun waktu tertentu. Oke. Saya mau spesifik waktunya jam berapa sih? Kan itu panjang ya, jam 8 sampai jam 4. Waktu Sering kali sebenarnya jam 1 jam 1. Oke. Selama belajar berarti seringnya Mas Anam berapa jam? Saya nggak yang full untuk aja. Oh, di kafe belajar. Mungkin saya berdiskusi karena apa ya? Sampai depan itu lihat layar kan juga capek. Oke. Di samping saya juga duduk lama. Kalau saya boleh nggak saya katakan berarti tikus ini datang karena Mas Akam capek dan Mas Akam butuh istirahat, makanya tikus ini datang. Bisa dikatakan seperti itu. Oke? Oke. Berarti saat tikus ini datang, Mas Akam sedang capek, butuh istirahat. Oke. Setelah melanjutkan ini, mau melanjutkan belajarnya, tikus ini nggak mau pergi kan? Nggak mau pergi. Nah, berarti kita tinggal cari cara gimana tikus ini mau pergi setelah datang. Berarti tikus ini datang saat Mas Akam capek, bukan masalah atau masalah? Masalah. Kenapa? tikus ini datang saat saya capek. Karena saya masih mati nggak ngapain. Sebelumnya ngapain? Ya, kalau saya capek ya. Terus bisa ngajar itu sendiri. Ya, saya masih bisa maksa, bukan maksa ya, masih bisa setidaknya sedikit lah apa yang bisa saya kerjakan dulu. Tapi kalau mendatang, ya saya malah nggak apa-apa ya. Karena hal yang bisa saya kerjakan. Oke. Karena saya udah capek. Terus itu salah istimewa. Kalau ngapain? Oke, berarti Mas Akam sama sekali nggak butuh tikus ya, butuhnya istirahat aja, setelah itu bisa lanjut. Oke, kita sampai di tahap ini dulu. Oke, bagaimana kita ngomongkan, kita bicarakan bahwa tikus ini suatu hal yang berbeda dengan Mas Akam. Oke, seperti itu ya. Kita sampai pada tahap itu. Jadi Mas Akam ya Mas Akam, tikus ya tikus itu. Kita nggak mau coba meracuni tikus itu dulu. Kita nggak mau coba memukul, membasmi dulu. Kita pisahkan itu dulu. Mas Akam punya tikus. Itu dulu. Oke. Nanti kita lanjutkan bagaimana cara menangani tikus ini dengan apa itu
baik ataupun dengan caranya seperti itu ya. Jadi gimana intinya Mas Akam? Mas Akam dan tikus ya. Oke, Mas Akam sedang berhadapan dengan tikus. Mas Akam bukan tikus loh ya. Mas Akam bukan tikusnya, tapi Mas Akam sedang berhadapan dengan si tikus ini. Bisa dipahami ya? Nanti selama seminggu ke depan ataupun nanti sebelum sesi konseling selanjutnya kita, sesi selanjutnya, saya minta ceritakan apa saja yang perkembangan tikus ini Bu, ngapain aja Mas Akam. Oke, saya nanti minta itu supaya kita bisa bahasa kerennya asesmen lebih lanjut lah, supaya tikus ini nggak mendapati masalah. Bisa dipahami Mas Akam? Oke ya. Berarti apa tadi? Mas Akam sedang melakukan dengan tikus. Tikus sedang mencari masalah dengan Mas Akam. Gitu gimana? Ya, Balik bisa ya? Mas Akam sedang berhadapan dengan tikus. Tikus itu mencari masalah dengan saya. Berarti Mas Akam harus menyelesaikan masalah dengan tikus. Oke, sip, sudah bagus. Gimana? Apa bukan perasaan ya? Dengan tikus ini apa yang mau Mas buat? Kira-kira kita kan belum menemui cara membasmi tikus ya. Apa yang Mas lakukan dengan tikusnya? Kira-kira seminggu ke depan Pak? Atau masih bingung? tapi ya caranya lawan musuh. Entah gimana pun caranya orang berbeda. Oke, ingat ya tikusnya ya, bukan Mas Akamnya ya. Yang ada Mas Akam. Oke, good. Sudah hebat loh, sesi 1 tadi sudah bisa mentikuskan sesuatu yang menjadi masalah. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup? Oke, ini juga sudah mau waktunya. Terakhir, saya ucapkan terima kasih. Semoga Mas Akam jangan lupa nanti diceritakan kembali apa yang tikus itu lakukan pada Mas Akam. Kenapa yang Mas Akam lakukan dengan tikus itu? Sebelum kita mencari masalah, sebelum kita cari cara meracuninya. Oke. Bisa silahkan kembali melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Iya. Terima kasih Mas. Terima kasih ya. Semangat menghadapi tikusnya.